Sebagai kuasa hukum Vicky mungkin ada update terbaru gak sih terkait kasus yang menimpa klien Abang Vicky Prasetyo, terutama dengan Pangpang. Ya, pertama-tama saya berbicara sini dari sisi kuasa hukum daripada Vicky Prasetyo, terutama terkait dengan perkara Vicky dengan Fang istri sirinya. Mungkin perlu saya jelaskan bahwa awal cerita saya dan Bang Sulan mengambil perkara ini, kami sudah komitmen bahwa Vicky yang pertama harus bertanggung jawab atas istri dan anaknya nanti lahir. Dan sekarang anaknya sudah lahir ya. Dan Vicky juga berkomitmen bahwa dia akan bertanggung jawab untuk anak dan istri. Nah, soal Fang statement di media sebelum 3 hari melahirkan memang membuat Vicky sangat kecewa karena sebenarnya hubungan mereka awalnya baik, komunikasi baik, tidak pernah komunikasi WA ditutup, di close, bahkan Vicky juga transfer biaya dana. Soal kecil besar itu soal privat ya, soal keluarga. Tapi saya sendiri sebagai Dewan Etik Perlindungan Perempuan dan Anak, saya tekankan kepada Vicky Prasetyo bahwa kalau kamu sudah mengakui itu anak kamu, artinya ada hak ya. Itu istri kamu, ada hak yang harus diberikan, termasuk hak fasilitas untuk rumah sakit melahirkan. Dan dia bahkan bilang bahwa sebelumnya memang pihak mereka berdua, dia Vicky sama Fang udah sepakat untuk lahirkan di Semarang di Pati, tapi dengan rumah sakit yang angkanya 30 sampai 50 juta. Dan itu sudah disepakati. Nah, ketika terjadi speak up Fang istri sirinya Vicky, memang disitulah Vicky juga merasa kok saya menelantarkan. Memang hubungan mereka ini hubungan jauh karena kan persoalannya kan tempat tinggal kedua belah pihak ini kan beda kota ya. Satu di Semarang, satu di Jakarta. Tapi komunikasi mereka sebenarnya baik kok. Lewat video call, lewat WA dan lain sebagainya. Dan semua WA mereka itu juga kita hubungan itu baik. Tidak ada persoalan yang malah harus disampaikan kepada publik. Karena ini kan hukum privat ya sebenarnya. Dan saya tegaskan kepada Vicky bahwa apa yang telah dijanjikan itu harus diselesaikan. Seperti sekarang ini kan istri sudah melahirkan dan istri melahirkan justru saya diberitahukan oleh Vicky bahwa anak saya sudah lahir dengan berat badan sekian, dan saya sebagai ayah ya, sebagai seorang suami akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sesuatu terkait dengan biaya rumah sakit, biaya fasilitas, mungkin biaya baby, karena kan baby ini kan banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan. Dan sebagai ayah itulah tanggung jawabnya. Tidak bisa lari dari tanggung jawab itu. Karena ketika anak lahir dan itu anak adalah darah daging kita, memang untuk menafkahi itu penting. Memfasilitasi dia, menyekolahkan dia, bahkan masa depan dia, bahkan sampai nanti waris. Memang pernikahan siri tidak diakui oleh konstitusi kita, diakui oleh agama masing-masing ya. Tetapi bukan berarti pernikahan siri tidak memiliki hak. Memang kalau istri itu di nikah siri ya, saya harus jelaskan bahwa nikah siri itu istri tidak bisa satu mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan gonogini, mendapatkan waris dan lain sebagainya. Tapi anak itu mendapatkan segala sesuatunya persis seperti didapat oleh anak yang lahir di bawah perkawinan. Artinya hak nafkah harus dapat, hak juga pendidikan harus dapat, hak fasilitas, bahkan harta gono, bahkan sampai waris dia akan mendapatkan itu. Kalau uh, menjadi anak yang sudah diakui. Diakui itu ada dua, diakui secara lisan dan juga kalau memang harus melakukan tes DNA, memang harus dilakukan itu supaya secara hukum sah. Tetapi pengakuan sebagai ayah dari para Vicky Prasetyo bahwa itu anak saya, itu sudah cukup. Bahwa itu anak yang dilahirkan oleh Fang adalah anaknya Vicky Prasetyo. Jadi kemarin itu saya sempat kontak WA, kemarin sore sempat WA sama Vicky. Vicky juga WA sama saya. Saya bilang, Vicky, apakah sudah datang ke Pati Semarang nengok istri anakmu? Apa kamu sudah fasilitasi atau biaya itu? Vicky menyatakan ternyata dia belum ke sana. Yang kedua, biaya-biaya pun belum dia berikan. Menurut yang bersangkutan, Vicky sendiri bahwa dia akan berikan ketika dia akan datang ke Jawa Tengah, ke Pati untuk ketika menemu istri dan anak. Saya tanyakan lagi seperti kapan? Bahasa dijawab sama Vicky adalah segera. Segera ini kita nggak tahu ya, apa malam ini atau besok atau lusa kita nggak tahu juga. Intinya bahwa memang sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami itu harus bertanggung jawab. Ya saya tekankan kepada Vicky bahwa harus bertanggung jawab dan dia menyatakan saya bertanggung jawab. Sebenarnya persyaratan tidak ada, hanya kekecewaan aja. Awalnya baik, hubungan baik, tapi tiba-tiba kenapa harus
Vicky itu dipublikasikan seolah-olah tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi. Inilah kekecewaan Vicky sampai hari ini. Dia sampai bilang, ada apa sih sebenarnya? Apakah ini hanya panja sosial? Apakah ini hanya mau menjatuhkan nama saya sebagai seorang public figure, artis dan juga politisi? Nah ini kan pertanyaan yang membuat dirinya kecewa, tapi bukan berarti dengan kekecewaan dia tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau datang. Vicky akan tetap datang ya untuk menyelesaikan segala sesuatu terkait dengan janji yang sudah pernah dia berikan. Berarti sejauh ini Vicky bisa dibilang mau bertanggung jawab, tapi asalkan tidak ada publik itu mengekspos itu. Artinya bukan itu. Publik kan sudah terjadi. Sudah terjadi, tapi ya udah kalau sekarang kekecewaan itu sudah terjadi. Tapi bukan berarti itu yang menurut saya yang harus kita fokuskan. Yang difokuskan adalah biaya hidup anak, fasilitas anak, dan juga istri, dan juga kehidupan mereka untuk layak dan mendapatkan perhatian daripada seorang ayah dan juga sebagai seorang suami kan gitu. Tapi keinginan Vicky selain itu ada gak sih Bang? Untuk angkat sendiri. Sebenarnya keinginan Vicky itu adalah salah satunya adalah bagaimana dia datang, dia bertemu, dan memfasilitasi, dan biaya yang selama dikeluarkan dia harus juga bertanggung jawab karena itu sudah janji ya. Laki-laki kalau janji harus ditepati dong. Kan gitu. Soal hubungan mereka saat ini mungkin apakah sudah masih komunikasi lancar atau tidak ya. Karena sebelumnya baik tapi sekarang itu apa tersendat atau lancar atau tidak. Ya menurut saya ini kan saya hadir di sini kan untuk mendampingi Vicky sebagai pengacaranya. Kalau pihak sana mau berkomunikasi dengan pihak kita welcome kok. Gak ada masalah. Untuk supaya kedua belah pihak ini bisa bersatu lagi minimal. Atau kedua belah pihak ini bisa baikan lah. Sama-sama merawat anak ini untuk supaya masa depan anak ini jangan sampai terlantar gara-gara kedua belah pihak ibu dan bapak karena ada perselisihan. Karena begini ya, di dalam hukum positif kita, karena pernikahan siri anak ini tentunya adalah anak ibu. Di dalam akta pun itu adalah anak ibu. Saran saya kedua belah pihak mungkin meningkatkan perkawinan siri menjadi perkawinan secara undang-undang. Oke, Bang.